Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya, rekan-rekan mahasiswa Setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah teori ekonomi mikro pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa di selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas materi mengenai konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan ini materi yang sangat menarik sekali. Apa itu konsep keseimbangan? Kita lihat keseimbangan atau equilibrium, yaitu suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu, atau kita sebut equilibrium. Kita lihat di sini equilibrium. Nah, ini kurva keseimbangan demand and supply, harga keseimbangan pasar, kurva keseimbangan pasar. Contoh, berdasarkan contoh, kita lihat di sini. Berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 5P. Keseimbangan dapat dilihat pada grafik berikut. Diketahui QD sama dengan 50 min 2P, QS sama dengan min 20 plus 5P. Jawabnya adalah, di sini kita lihat 50 min 2P sama dengan min 20 plus 5P. 50 plus 20 sama dengan 5P plus 2P, 70 sama dengan 27P, P sama dengan 10, Q di sama dengan 50 min 2 kali 10, Q di sama dengan 30. Ini adalah kurva keseimbangannya. QD 50 min 2P, QS min 20 plus 5P. Tabel keseimbangan pasar buah durian pasar minggu, harga, permintaan penawaran interaksi. 5.000, harga 5.000, permintaan 3.500, penawaran 7.500, interaksi surplus penawaran. Harga 4.000, permintaan 4.500, penawaran 7.000, interaksi surplus penawaran. Harga 3.000, permintaan 6.000, penawaran 6.000, interaksi equilibrium. Harga 2.000, permintaan 8.000, penawaran 4.000, interaksi surplus permintaan. Harga 1.000, permintaan 11.000, penawaran 1.000, interaksi surplus permintaan. Konsep elastisitas. Elastisitas sama dengan sensitivitas sama dengan kelenturan. Elastisitas di sini berarti presentasi perubahan variabel dependen jumlah barang terhadap variabel independen harga sebesar 1%. Ada hubungan sebab akibat. Kita lihat di sini, elastis EP sama dengan lebih besar dari 1, inelastis EP kurang dari 1, elastis unitary EP sama dengan 1, elastis tak terhingga EP sama dengan tak terhingga, inelastis sempurna EP sama dengan 0. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berubah 1%. Inelastis 1, inelastis, kita lihat EP kurang dari 1, bila harga P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan
Q lebih kecil dari 1%. Elastis EP lebih besar dari 1 bila P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh Q lebih besar dari 1%. Unitary EP sama dengan 1 bila P mengalami penurunan sebesar 1%, maka Q juga akan turun 1%. 4. Inelastis sempurna EP sama dengan 0, permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya, permintaan atau penawaran Q akan tetap. Elastis sempurna EP tak terhingga konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau produksi berapapun jumlah Q pada tingkat P tertentu. Kita lihat di sini jenis-jenis elastisitas permintaan karena harga, elastisitas penawaran karena harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Cross elasticity. Kita lihat di sini gambar-gambarnya, kurva keseimbangan. Tidak elastis, ini inelastis dan elastis, tidak elastis sempurna, elastis uniter, tidak elastis, dan elastis. Perekonomian dua sektor, yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Aliran-aliran pendapatannya sebagai berikut. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam intuisi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh intuisi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Disebabkan pendapatan selalu besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan. Konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. Kecondongan mengkonsumsi ada dua macam, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Dua kecondongan konsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai APC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecondongan menabung ada dua macam, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung ada dua macam, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable delta Y. Kecondongan menabung rata-rata APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable Y. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, ada dua kurva yang sangat penting peranannya dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pengertian fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan di samping digambarkan dalam bentuk kurva juga dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus BY. Fungsi tabungan ialah S sama dengan min A plus 1 min B jadi Y. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Kekayaan telah terkumpul, suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Arti investasi yang lazim juga disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang
dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu-penentu tingkat investasi, A. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, B. Suku bunga, C. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, D. Kemajuan teknologi, E. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan F. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Penentu tingkat kegiatan ekonomi setelah menunjukkan ciri-ciri dan konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan sekarang telah dapat dijelaskan mengenai arti dan konsep tingkat kegiatan ekonomi negara atau keseimbangan perekonomian negara, mengenai proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan dan perekonomian negara dapat digunakan tiga cara. Satu, dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Dua, dengan menggunakan grafik menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dan penawaran agregat. B. Kesamaan di antara investasi dan tambahan dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.